Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Dhamma disebutkan, dijelaskan oleh Sang Buddha ada penyebab kematian seseorang. Sang Buddha mengelompokkan penyebab kematian itu menjadi 4. Agar mudah dipahami oleh umat awam, Sang Buddha menggunakan perumpamaan dengan nyala api dalam lilin atau pelita. Api pelita atau api lilin itu bisa mati apinya itu karena 4 faktor. Faktor yang pertama adalah karena minyaknya habis, itu apinya itu juga mati. Yang kedua, sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian bareng minyak dan sumbu bersamaan habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat, faktor lain yaitu kena angin atau tertiup angin, itu apinya juga bisa padam, bisa mati. Ini Sang Buddha ingin menjelaskan ada 4 dhamma di sini. Yang pertama, seseorang itu meninggal karena faktor habisnya usia rata-rata manusia. Usia rata-rata manusia kurang lebih saat ini ada 70 sampai 75 tahun. Jadi diobati dengan cara apapun, ya, dibawa kemanapun, kalau batas usianya sudah rata-rata itu akan habis, ya pasti akan mati juga, ya, karena faktor batas usia rata-ratanya. Batas usia rata-rata manusia itu bisa berubah-ubah. Ini ditentukan oleh kemoralan seseorang. Semakin seseorang itu tidak bisa menjaga kemoralannya atau silanya, peluang untuk mati usia rata-ratanya jauh, ya, itu peluangnya besar. Misalnya tidak bisa menjaga hidupannya, pola makannya, pola hidupnya, makan minum, minuman keras, obat-obatan, itu peluang, ya, untuk tidak mendekati usia rata-rata manusia saat ini itu jauh, ya, 50 tahun, 60 tahun sudah meninggal, ya. Kemudian yang kedua, Sang Buddha menjelaskan dengan dhamma, seseorang itu meninggal karena karmanya habis. Jadi seseorang masing-masing itu punya simpanan karma ini. Apabila sudah habis, yaitu otomatis juga mati juga. Kemudian bersamaan, ya, batas usia rata-rata manusia habis bersamaan dengan karmanya juga habis, itu juga bisa mati juga. Kemudian faktor yang keempat, yaitu api itu bisa habis karena faktor lain, misalnya tertiup angin, misalnya kecelakaan, kena virus, dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian dari zaman dulu satu tahun yang akan datang akan menimbulkan kepedihan, penderitaan bagi mereka yang belum bisa menerima hukum kebenaran, hukum kesunyataan. Manusia begitu lahir, cepat atau lambat itu harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Siapapun harus tunduk, yaitu hukum kematian. Hukum kematian bagi seseorang merupakan rahasia. Namun bagi orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan, hidupnya lurus, tidak perlu khawatir dan cemas. Kapan kematian itu datang, kita siap. Maka pergunakanlah waktu-waktu dalam sisa kehidupan ini untuk senantiasa memupuk kebajikan agar kita tidak cemas dalam menghadapi kematian. Seseorang yang mengalami kecemasan di dalam menghadapi kematian, orang yang belum punya bekal yang memadai yang cukup untuk kelaknya di alam-alam yang lain. Tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan, mama Anda pasti terlahir di alam bahagia. Sebagai seorang ibu rumah tangga pasti telah menggunakan waktu dan kesempatannya, dedikasinya untuk mendidik putra-putrinya yang terbaik untuk membesarkan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Itulah kebaikan yang luar biasa yang akan selalu menemani beliau untuk mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain.
dan juga dengan keyakinan kepada Buddha Amitabha, kita telah dengan penuh yakin dan khusyuk tadi memuji, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Di dalam tekadnya dan janjinya beliau, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bagiannya, yaitu surga Sukawati. Semoga keluarga segera bisa menerima kematian dari mamah ini. Semoga jalan yang dilalui terang dan lapang dan keluarga bisa segera membuka lembaran baru tanpa seorang mamah. Sepi Sarta Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri.